harus memahami. Maka kalau kemudian kita sudah memahami kemenangan, tentunya saya juga harus menjelaskan kemenangan itu tidak selalu sebagaimana yang diinginkan oleh kita. Yang diinginkan oleh kita itu kemenangan itu sebagaimana berkuasanya, itulah kemenangan puncak. Sebagaimana Nabi ketika Nabi membuka Mekah, itulah kemenangan yang paling besar. Cuma definisi kemenangan kalau dikembalikan kepada Quran, definisi kemenangan itu terkadang sesuatu yang sifatnya buruk di pandangan kita, tapi justru itu kemenangan. Saya menyampaikan kayak gini supaya antum saya berpikir, bukan berarti sekarang kita kalah, berarti kita sekarang kalah Ustaz. Enggak, orang mukmin itu tidak pernah kalah. Tetapi kita harus paham, ternyata Quran itu menyampaikan definisi kemenangan itu banyak. Walaupun Quran sepakat kemenangan yang paling besar itu berkuasanya kembali orang yang beriman ketika mengatur dunia dan seisinya. Itulah kemenangan paling besar. Tapi bukan berarti kalau kita belum sampai kepada tahap itu berarti kita kalah. Bukan. Tapi apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu menang. Karena tidak identik kemenangan itu sebagaimana penggambaran kita. Saya akan sampaikan kepada antum. Antum tahu nggak peristiwa Ashabul Ukhdud yang menjadi sebab turunnya surat Al-Buruj? Nyesel saya nanya. Pernah baca surat Al-Buruj? Pernah ya. Surat Al-Buruj itu diturunkan untuk menceritakan tentang peristiwa Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu ikhwan, ada kisah yang panjang, nanti dibuka tafsirnya di rumah dibaca. Ada seorang laki-laki, ada satu kerajaan pada zaman sebelum Rasulullah. Kerajaan itu ada rajanya, ada tukang sihirnya. Ingat ya ikhwan, kultur semua kekuasaan pada zaman Nabi itu selalu ditopang dengan tukang sihir. Fir'aun punya tukang sihir yang akhirnya masuk Islam. Namrud punya tukang sihir ketika dia menyihir Ibrahim. Untuk baca sirahnya. Dan kemudian kerajaan ini yang tidak disebutkan namanya, kerajaan ini kerajaan besar, tukang sihirnya sudah tua. Lalu tukang sihirnya ngomong, ini saya kelihatannya kematian akan datang kepada saya, kamu harus mencari pengganti saya. Kemudian sang raja berkata, ya sudah, gimana caranya? Ayo kita membuat pengumuman, seluruh warga kerajaan kita yang memiliki kualifikasi dan kriteria yang diinginkan oleh saya nanti akan jadi tukang sihir yang saya akan ajari. Akhirnya di antara ratusan orang yang ada terpilih satu anak muda, namanya Gulam. Antum tahu namanya Gulam? Gulam itu anak muda. Kalau masih bayi namanya Sobiyun. Kalau kemudian belum balik namanya kemudian Tiflun. Kalau Gulam itu sudah mulai beranjak dewasa, tapi tua belum, dewasa belum, beranjak dewasa, itu Gulam. Terpilih dia. Akhirnya dia disepakati dengan tukang sihir itu. Tukang sihirnya berkata, kamu harus datang ke rumah saya. Tapi dia tidak bisa meninggalkan kampungnya. Akhirnya perjalanan dia setiap hari dari kampungnya pergi ke pusat kerajaan untuk diajari tukang sihir. Diajari berbagai macam sihir. Sampai pada perjalanan yang keberapa, tiba-tiba dalam perjalanan itu dia mendengar satu orang yang sedang membaca satu kalimat yang sangat indah di dalam gua. Masuklah dia ke dalam gua itu, ternyata itu adalah ahlu tauhid yang kemudian mengasingkan dirinya dan menyembunyikan dirinya di dalam gua. Di situ ketika bertemu, mereka ngobrol, diajari tentang tauhid, diajari tentang beribadah kepada Allah. Padahal kerajaan itu sepakat Tuhan bagi mereka itu adalah raja bagi mereka. Akhirnya dia mulai bingung, loh, tukang sihir mengatakan Tuhan saya raja, tapi orang ini mengatakan Allah lah sang raja diraja dan maharaja dari seluruh kerajaan manusia. Maka tetap dia akhirnya belajar dua, bercabang. Sebelum belajar sihir, belajar tauhid dulu. Masya Allah. Belajar tauhid dulu, lalu kemudian ke tukang sihir. Besok lagi tauhid dulu, tukang sihir dulu. Jangan-jangan dalil lo ya, ada dalilnya Ustaz mencampurkan antara tauhid ini. Enggak, ini saat itu. Setelah lama, tiba-tiba Allah mengirimkan sebuah perkara untuk menguji dia. Ketika dia akan pergi, lalu tiba-tiba ke satu jalan yang sering dilewati, ada sebuah banteng besar yang menghalangi jalan. Lalu dia tidak bisa untuk melewati jalan itu.
Sampai kemudian orang-orang kampung itu merasa kesulitan itu. Lalu kemudian dia berkata, saatnya saya membuktikan apakah tauhid itu yang benar ataukah sihirnya tukang raja. Akhirnya apa? Dibacakan mantra-mantra, tidak gerak sama sekali. Kemudian akhirnya sang raja itu, kemudian sang gulam itu berkata, saatnya saya sekarang membuktikan dari ahlu tauhid itu. Dikatakan, kamu kalau hambanya Allah, saya juga hambanya Allah. Jangan menyusitkan orang ketika akan melewati jalan ini. Lu bantengnya jalan lagi. Masya Allah. Kalau saya ngomong kok nggak gerak Ustaz? Nah, mungkin antum imannya kurang. Maka kemudian dia jalan. Akhirnya dia sepakat bahwasanya inilah yang benar. Akhirnya apa? Dia kemudian langsung memberanikan diri untuk menyampaikan kepada tukang sihir, saya tidak mau lagi belajar mulai saat ini. Karena sesungguhnya rajamu itu bukan Tuhan. Rajamu cuma manusia. Lu membuat marah keputusan itu. Lalu ditangkap oleh sang raja. Kemarahannya memuncak sang raja. Akhirnya kemudian sang raja memberikan perintah, bawa dia ke puncak gunung, turunkan, jatuhkan dia dari puncak gunung. Dibawa ke puncak gunung, Allah getarkan gunung itu. Seluruh tentara sang raja jatuh ke jurang, tetapi sang gulam masih selamat. Turun dari gunung itu. Ketika turun dari gunung itu, kemana? Nemuin sang raja. Masya Allah. Tidak kabur, itu kita. Nemuin sang raja. Lu sang raja sampai bingung. Lu kamu kok selamat? Iya, karena Allah lah yang melindungi saya. Masya Allah. Lalu kemudian sang raja marah kembali. Dia suruh untuk kemudian tentaranya untuk kemudian menangkap sang gulam ini. Lalu ditangkap sang gulam, dibawa ke tengah lautan saja. Tengah lautan digulung dengan ombak yang besar. Maka kemudian perahunya terbalik. Perahunya terbalik, ikhwan. Lalu kemudian yang disisakan apa? Sang gulam, seluruh tentara tenggelam. Sang gulam tidak tenggelam. Lu balik lagi sang raja. Lu masih hidup. Stres dia. Kemudian akhirnya sang raja berkata, dengan apa aku bisa membunuhmu? Perhatikan. Sang gulam berkata, kalau kamu pengen membunuhku, kumpulkan seluruh manusia di pusat alun-alun kota. Ini kisah nyata, ikhwan. Bukan kayak sinetron Dilan. Ini kisah nyata. Kumpulkan, dikumpulkan. Lalu kemudian sang gulam itu berkata, kalau kamu pengen membunuhku, nanti arahkan panahmu dengan membaca Bismi Rabbi hadal gulam, dengan menyebut nama Robnya gulam ini, dan kamu harus keraskan suaramu. Nanti kamu bisa membunuhku dengan izin Allah yang aku sembah. Kemudian dikumpulkan seluruh masyarakat, tidak boleh ada yang di rumah kecuali harus keluar menyaksikan. Walau nalon kemudian kerajaan penuh dengan manusia, ribuan orang menyaksikan. Lalu kemudian akhirnya sang raja itu melemparkan. Yang pertama tidak mau menyebutkan. Set gitu. Lu meleset. Meleset itu panahnya meleset. Kemudian sang gulam berkata, sebutlah nama Rabbku yang keras supaya orang mendengar apa yang kamu ucapkan. Lalu kemudian sang raja mengatakan, karena sudah kesel dia, disebutkan Bismi Rabbi hadal gulam, dengan Rabbnya gulam ini, set, nancep jeruk ke jantung, meninggal sang gulam. Tapi apa antum tahu, meninggal itu identik kalah, akhi, ya atau tidak? Mati identik kalah. Lakon kalau sudah mati kan selesai film. Tapi kemudian ternyata ketika nancep itu, mati itu, apa yang terjadi? Seluruh manusia yang ada di kerajaan itu langsung berkata, amanna bi rabbi hadal gulam, kami beriman kepada Rabbnya gulam ini. Seketika mereka masuk Islam. Masya Allah. Seketika mereka beriman kepada Allah. Mereka tinggalkan keyakinan mereka ketika menyembah kepada sang raja setelah tahu sang raja menyebutkan Rabbnya gulam. Makanya kemudian sang raja marah, membuat parit, kemudian paritnya dibakar dengan api, dengan kayu, kemudian mereka berjejer untuk ngeliatin satu persatu, dilemparkan ke dalam api itu, namanya Ashabul Ukhdud. Dilempar mereka itu, sampai ada bayi yang kemudian digendong seorang ibu. Ketika ibu sudah beriman, dia mau turun itu ragu, bukan karena untuk dirinya, ragu sama anaknya. Sampai anaknya diberikan karomah oleh Allah, jangan takut Umi, ceburlah kamu ke dalam api itu. Masya Allah, hanya ngelihat satu peristiwa, tidak perlu daurah, tidak perlu kajian sampai 2 jam di Meruya, tidak usah. Peristiwa ngelihat Bismi Rabbi hadal gulam, mantap imannya, terjun dia ke situ.
dan sampai kemudian dikenang oleh Allah, diturunkan surat yaitu Al-Buruj tadi. Di situ akhirnya kita tahu ya, Al-Buruj tadi. Disitulah kita tahu. Kadang-kadang maaf, saya ingin menyampaikan poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang saya sampaikan, kemenangan itu tidak selalu identik dengan berkuasa, dan itu pasti akan diberikan oleh Allah. Tapi apapun keadaan yang kita lakukan itu sebenarnya menang. Bisa jadi kita mati, tapi itulah kemenangan. Imam Ahmad pernah dicambuk, tapi itu menang Imam Ahmad. Makanya apapun orang yang beriman, kalau orang beriman sudah memperbaiki visi misi hidupnya, semua yang dia lakukan itu adalah untuk Allah, maka pada dasarnya dia sudah menang. Walaupun saat ini kita tidak dan belum melihat kemenangan yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Antum kalau sudah membantu agama Allah, walaupun cuma bawa sandal, pada zaman Nabi itu ada perempuan yang bisanya cuma nyapu di pinggir Masjid Nabawi. Dilakukan itu, dia nyapu di pinggir Masjid Nabawi itu. Kalau kita sudah membantu agama Allah, apapun yang terjadi selama kita ikhlas membantu agama Allah, pada saat itu kita menang. Walaupun tampaknya di mata manusia itu kalah, mati itu kalah, tapi justru disitulah kemenangan dari sang gulam. Tahu peristiwa Imam Ahmad? Imam Ahmad itu mengatakan Quran itu kalamullah, padahal pada saat itu sedang ditetapkan Quran itu bukan kalamullah, Quran itu makhluk. Apa bahayanya mengatakan Quran makhluk? Bahaya mengatakan Quran makhluk itu akibatnya antum bisa mengatakan Quran itu salah dan benar, karena makhluk. Imam Ahmad tegar mengatakan Quran itu bukan makhluk, Quran itu kalamullah. Dia ditangkap, diseret dari rumahnya Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad itu kalau sekali datang 5.000 yang paling sedikit yang datang, kemudian dipenjara, dipukul, akan dicambuk. Ketika mau dicambuk, maka sempat ada takut yang menggelayut di hatinya Imam Ahmad itu, sampai kemudian ada seorang pencuri yang berkata kepada Imam Ahmad, wahai guru kami, saya itu pencuri dicambuk aja berkali-kali tidak pernah kapok, apalagi engkau ketika membela kalimat Allah. Tidak usah khawatir, lu dicambuk itu Imam Ahmad. Dan pada saat itu terkenal cambukan, pada saat itu cambukannya itu keras, yang mana kalau cambukan itu dikenakan kepada gajah, gajah itu tergelepar mati saking kerasnya cambukan. Imam Ahmad dicambuk tapi menang. Kenapa? Karena dia berdiri di atas agama yang hak dan tidak tergoyahkan. Makanya ada karomah yang Allah berikan pada peristiwa itu. Salah satu cambukan itu mengenai kepada celananya Imam Ahmad, kemudian putus celananya Imam Ahmad itu, mau melarat. Imam Ahmad berdoa, ya Allah, kalaulah engkau terima amalku ketika menjaga kalimatmu, ya Allah, tutup aurat saya dan jangan jadikan celana ini sampai turun ke bawah. Lu celana itu sudah mau melorot, tiba-tiba dikencangkan oleh Allah, dan sampai hukuman cambuk itu selesai, maka auratnya Imam Ahmad terjaga. Nah itu kita lihat, dicambuk itu identik kalah, tapi ternyata peristiwa itu malah menang. Akhirnya kita melihat bagaimana orang itu harus berdiri tegar di atas apa yang telah diyakini dari jalan kebenaran, dan itu yang kita dapatkan. Jadi maaf, kalau kita nanti sudah bicara kemenangan, kita sepakat kemenangan yang kita rindukan adalah kemenangan yang besar, sebagaimana kemenangan Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah, dihancurkan 360 Ka'bah, hancur, tidak ada lagi kesyirikan di kota Mekah. Itulah kemenangan yang kita cita-citakan sebagaimana Rasul.